Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi pada mata pelajaran geografi. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca ataupun mendengar berita tentang bencana banjir yang hampir rutin setiap tahun terjadi di Jakarta? Apakah penyebab banjir di Jakarta? Faktor apa saja yang mempengaruhi bencana banjir di Jakarta dan bagaimana cara menanggulangi banjir tersebut? Semua jawaban itu hanya dapat dijelaskan lewat penelitian yang harus dilakukan. Jadi, penelitian itu sangatlah penting agar semua fenomena ataupun permasalahan yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui penyebab dan diperoleh cara mengatasinya. Maka, hari ini kita akan mempelajari mengenai penelitian, terutama pada ilmu geografi, khususnya mengenai analisis serta mengolah data geografis. Anak-anak sekalian, mungkin banyak dari kalian yang belum pernah mendengar istilah penelitian. Maka, Bapak akan jelaskan apakah yang dimaksud dengan penelitian. Jadi, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan tertentu. Antara pertanyaan dan tujuan penelitian harus saling berkaitan. Penelitian yang baik harus jelas sasaran dan tujuan, di mana tujuan penelitian meliputi tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan teoritis diarahkan untuk memperoleh kesimpulan teoritis untuk pengembangan ilmuwan, sedangkan tujuan praktis diarahkan untuk menerapkan hasil penelitian bagi pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan dari penelitian itu ada dua tujuan, untuk mengembangkan ilmu ide-ide bagi peneliti dan juga tujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi pada wilayah tersebut. Anak-anak semua, dalam penelitian geografi harus diperlukan data yang baik yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi, data yang diperlukan juga harus memenuhi syarat yang baik agar penelitian semakin akurat dan faktual. Data yang memenuhi syarat tersebut wajib: yang pertama, data harus objektif, tidak boleh dimanipulasi dan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, data harus dapat mewakili semua kondisi. Yang ketiga, memiliki tingkat kesalahan seminimal mungkin. Yang keempat, harus tepat waktu sehingga apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan koreksi secepatnya. Sedangkan yang kelima, data yang dikumpulkan harus berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian geografi, data yang diperoleh harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, data yang akan digunakan dalam penelitian harus memiliki sumber yang jelas. Sumber data ada dua, yaitu yang A, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data ini disebut juga data asli yang bersifat baru. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti dengan mewawancarai penduduk tentang sikap mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang B, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya instansi pemerintah, buku materi, laporan, dan perpustakaan. Contoh data sekunder adalah penggunaan citra satelit yang dikembangkan LAPAN untuk melihat pembangunan proyek pekerjaan jembatan di suatu daerah secara waktu nyata dan akurat. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data geografi, yaitu yang pertama, survei lapangan. Pengumpulan data pada penelitian geografi dilakukan langsung di lapangan karena gejala dan masalah geografi terjadi di lapangan. Yang kedua, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terungkap dalam teknik observasi. Yang ketiga, kuesioner dilakukan apabila data dan informasi yang diperlukan membutuhkan jumlah yang sangat banyak. Yang keempat, studi dokumentasi. Dalam penelitian geografi dapat menggunakan dokumen dari berbagai instansi seperti data kependudukan dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Yang kelima, studi kepustakaan. Studi kepustakaan berupa pendapat para ahli untuk memperkuat teori yang sedang diteliti. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke penjelasan mengenai metode penelitian geografi. Dalam penelitian geografi, pemilihan metode penelitian sangatlah penting dalam menunjang penelitian yang akan dilakukan. Dalam metode penelitian geografi ada 6, yaitu yang pertama, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Yang kedua, studi kasus
Fokus utama studi kasus yaitu mengkaji pengaruh manusia terhadap lingkungannya pada suatu wilayah tertentu yang berbeda dengan wilayah lainnya. Yang ketiga, survei. Hasil penelitian survei digunakan untuk pemecahan masalah dan perumusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah. Selanjutnya, historis. Metode historis akan efektif menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi melalui pemodelan spasial monitoring, yaitu membandingkan data spasial dari waktu yang berbeda atau time series. Yang kelima, ada korelasional. Metode korelasional mengkaji fenomena atau masalah geografi dengan menghubungkan antar dua variabel atau lebih. Yang keenam, eksperimen. Dalam metode eksperimen, penelitian harus melakukan kegiatan kontrol, perlakuan, dan observasi. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan geografi di kelas. Selanjutnya, dalam penelitian analisis data inilah yang akan menjadi ciri khas dalam penelitian geografi yang dapat membedakan dengan penelitian ilmu lainnya. Analisis data geografi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, lokasi. Lokasi pada suatu daerah akan memiliki pengaruh dan dampak yang berbeda dengan daerah lain dalam memberikan data penelitian. Contohnya, daerah yang berada di antara 60 derajat lintang utara dan 110 derajat lintang selatan, maka daerah tersebut berada pada iklim tropis dengan segala dampak yang ditimbulkan. Yang kedua, penyebaran. Analisis data penyebaran ini akan menggambarkan bahwa penelitian ini adalah penelitian ilmu geografi, karena di analisis penyebaran akan memunculkan peta, baik peta digital, hasil dari penginderaan jauh atau PJ, dan sistem informasi geografi atau SIG, maupun peta konvensional. Contohnya, analisis penyebaran daerah industri. Oleh karena itu, analisis ini sangat mudah jika dibantu dengan peta, penginderaan jauh atau PJ, dan sistem informasi geografi atau SIG. Yang ketiga, interaksi dan difusi ke ruangan. Analisis data ini mengkaji pergerakan baik penduduk, barang, jasa, maupun informasi dalam suatu ruang dan juga keterjangkauan suatu daerah. Contohnya, menganalisis persebaran barang di daerah berbukit akan lebih lambat dibandingkan di daerah dataran rendah. Selanjutnya, Bapak akan memberikan beberapa contoh soal tentang analisis dan pengolahan data geografis. Soal yang pertama, apabila seseorang ingin meneliti tentang pengaruh mobilitas masyarakat terhadap penyebaran COVID-19 di Jakarta, maka penelitian geografi apa yang akan digunakan? Jawabannya, metode penelitian geografi yang tepat digunakan adalah metode penelitian korelasional, karena metode penelitian ini mengkaji atau menghubungkan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian pengaruh mobilitas masyarakat terhadap penyebaran COVID-19 di Jakarta, terdapat dua variabel, yaitu pengaruh mobilitas masyarakat dan juga penyebaran COVID-19 di Jakarta. Kemudian soal yang kedua, analisis yang digunakan untuk mengkaji pergerakan sebuah fenomena alam seperti mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain adalah? Jawabannya, analisis yang digunakan adalah analisis difusi dan korelasi ke ruangan, karena analisis ini digunakan untuk mengkaji pergerakan baik penduduk, barang, jasa, maupun informasi dalam suatu ruang. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, kesimpulan pembelajaran geografi hari ini yaitu dalam langkah-langkah penelitian geografi ada 5 unsur yang harus dicermati. Yang pertama, syarat data yang baik dalam penelitian geografi. Yang kedua, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data terbagi atas survei, wawancara, kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Yang keempat, metode penelitian terbagi atas deskriptif, studi kasus, survei, historis, korelasional, dan eksperimen. Yang kelima, analisis data geografi terbagi menjadi tiga, yaitu lokasi, penyebaran, dan difusi korelasi ke ruangan. Sekian pembelajaran geografi hari ini. Pak tutup dengan Perma Santi. Om Santi 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 Om.